coba ke pasien dulu, siapkan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan mulai proses pembelajaran mengenai sistem pencernaan manusia. Saya dulu. Hadir semua di sini? Siapa yang ada di sini hari ini? Yumin, apa lagi? Nita, Isma, Isma ada ya? Oke, jadi yang tidak hadir hari ini ada tiga orang ya. Oke, jadi mungkin ada yang tahu kenapa dan datang sakit atau gimana? Hah? Gak ada penyakit juga di? Oke, apa jadi bentar kalau pulang sekolah bisa dikonfirmasi sama temannya di rumahnya kenapa tidak sampai tidak masuk sekolah. Ya, pelajaran kita adakan dulu ice breaking supaya ada motivasi buat semangat belajar. Ya, bagaimana lagi untuk ice breakingnya? Kalau misalnya saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, kalau saya bilang tepuk, jangan ditepuk. Sudah siap semuanya? Siap. Siap? Siap. Oke, jadi sebelum kita belajar kita mereka ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Ya, sudah fokus dalam pembelajaran. Jadi kalau ada yang salah-salah, nanti ada yang belum fokus di pembelajaran. Jadi kenapa kita adakan ice breaking supaya anak-anak semua fokus untuk menghadapi pembelajaran. Oke. Ini profil Pancasilanya: 1. Beriman dan berakhlak mulia, 2. Bernalar kritis, 3. Mandiri, yang keempat bergotong royong, 5. Kreatif, 6. Berkebinekaan global. Oke, nah sekarang di tujuan pelajarannya itu yang pertama, setelah melalui studi literasi secara mandiri, peserta didik dapat menjelaskan tentang organ-organ yang berperan pada sistem pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat menceritakan proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh dengan cepat. Yang ketiga, menganalisis organ-organ sistem pencernaan. Yang keempat, menganalisis proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Yang kelima, melalui presentase peserta didik mampu menyajikan laporan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi dengan percaya diri. Nah, ini pertanyaan otomatiknya. Ini 1. Bagaimana cara tubuh bekerja? Mengapa kita harus makan? 3. Bagaimana makanan minuman membantu kita tetap hidup dan beraktivitas? Oke. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Gigi berlubang dapat menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam kerusakannya karena telah sampai merusak saraf gigi. Pada umumnya, penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundice.
atau menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Hepatitis apabila tidak segera ditangani dapat memicu fibrosis atau kerusakan pada hati dan sirosis atau gagal hati kronis. Sirosis dapat meningkatkan risiko berkembangnya kanker hati. Virus hepatitis B merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Selain virus hepatitis B, penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Ketika terjadi infeksi, dehidrasi karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, penderita diare juga akan mengalami mulas di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi terus-menerus. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Cucilah tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Apabila terkena diare, penanganan yang dilakukan adalah dengan meminum oralit atau larutan gula garam untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat diare, atau dapat juga minum obat diare. Obat diare biasanya memiliki fungsi utama membantu proses pemadatan feses, bukan menghentikan diare. Apabila sakit diare belum teratasi, segeralah memeriksakan diri ke dokter. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Upaya mencegah konstipasi diantaranya adalah tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa. Nah, saya mau tanya dulu. Kalian di sini melihat ada beberapa penyakit yang kalian bisa lihat tadi di atas video. Ada yang bisa menyebutkan? Obesitas. Oke, satu obesitas. Mana? Diare. Oke, diare. Ini hati dan empedu. Di belakang? Hah? Usus halus. Selain itu apa lagi yang telah ditampilkan di atas video tadi? Mama sudah tadi, sudah obesitas. Nah, jadi dalam video ini apa yang kalian bisa ambil atau kalian permasalahkan di video tadi di sini? Misalnya demam atau diare atau usus lambung atau apa yang bisa kalian pertanyakan berdasarkan video tadi. Coba Ripal. Bagaimana cara mencegah sakit ma? Oke, bagaimana cara mencegah sakit ma? Apa solusinya? Ya, begitu. Yang lain ada lagi? Jadi tadi sudah temanmu Ripal bertanya. Yang mau bertanya apa? Bagaimana cara Bagaimana cara mencegah sakit ma? Dan bagaimana solusinya? Jadi sebentar kita mau akan
mengerjakan LKPD-nya berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan pada manusia, ya. Ini jadi sudah ini tadi sudah menjelaskan bagaimana tadi apa saja yang kalian bisa lihat mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sini sebentar kita akan membagikan LKPD-nya. Jadi LKPD-nya ini sebentar kita akan mengerjakan langkah-langkah bagaimana cara mengerjakan LKPD. Jadi sudah ada lembar kerja tugasnya, ya. Jadi sudah dibagi kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ya, jadi masing-masing sebentar kalian menerima satu lembar LKPD. Oke, coba kelompok 1. Coba kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, jadi silakan lihat dulu langkah-langkahnya. Oke, jadi sini ada kelompok ya. Jadi setiap kelompok melakukan kegiatan. Kembali dulu di atas. Ayo kita cari tahu. Jadi itu yang kita mau cari tahu. Dengan teman sekelompok kalian masing-masing, ya. Sini ada semua peserta didik dapat membagi tugas, ya. Jadi dalam kelompok itu tidak cuma ketua kelompoknya saja yang aktif. Jadi semua satu kelompok masing-masing bertugas mengerjakan apa yang ada di dalam LKPD. Oke. Ya. Coba lihat dulu. Coba lihat di LKPD masing-masing. Jadi LKPD ini coba diperhatikan di lembar di belakangnya. Tujuan pembelajarannya situ ada. Jadi baca situ apa tujuan pembelajaran yang kita diperintahkan di situ. Di tujuan pembelajarannya. Di sini kita akan disuruh membuat semacam poster. Ya, jadi kita mencari baik di YouTube, apakah di literatur artikel yang berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Jadi 4 saja ya kita mau cari gangguan sistem pencernaan manusia. Jadi dari kelompok 1 saya mau coba cari gangguan sistem pencernaan Kelompok 2 coba cari artikel atau di YouTube yang berkaitan dengan penyakit diare. Diare ya. Oke, di kelompok 3 saya suruh mencari gangguan sistem pencernaan pada hati dan empedu. Dan di kelompok 4 saya suruh mencari gangguan sistem pencernaan pada usus halus dan usus besar. Jadi sebentar ini kalian mencari apa itu gangguan apa itu gangguan sistem pencernaan diare, hati dan empedu, dan usus halus dan usus besar. Dan apa yang menyebabkannya?
Bagaimana kelompok ini? Irsan Lina Mariani Lipal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diares, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Bukan turunnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani Lipal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diares, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Bukan turunnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani Lipal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diares, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Bukan turunnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani Lipal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diares, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Bukan turunnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani Lipal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diares, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Bukan turunnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani Lipal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diares, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Bukan turunnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani Lipal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diares, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Bukan turunnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani Lipal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diares, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Bukan turunnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani Lipal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diares, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Bukan turunnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani Lipal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diares, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Bukan turunnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani Lipal. Kelompok 1. Coba 3.
besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Besar-besarnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani di Pal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diabetes, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Besar-besarnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani di Pal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diabetes, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Besar-besarnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani di Pal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diabetes, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Besar-besarnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani di Pal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diabetes, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Besar-besarnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani di Pal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diabetes, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Besar-besarnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, Irsan Lina Mariani di Pal. Kelompok 1. Coba 3. Jenis gangguan diabetes, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi oleh bakteri. Besar-besarnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air. Kalau kita mau menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan, sebaiknya kita hindari. Contohnya tadi sudah disebutkan, jangan merokok, ya, terutama laki-lakinya, merokok, minum minuman beralkohol, ya, untuk menghindarinya itu. Atau untuk penyakit mah, usahakan jangan mengkonsumsi makanan yang lalu pedis, ya, pedis. Yang makanan yang rasanya kecut, nah, itu jangan boleh, kita harus hindari makanan-makanan seperti itu. Jadi sebaiknya kita harus menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat, ya. Bagaimana? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Kita akhiri sampai di sini dulu, ya. Jadi saya berharap pertemuan berikutnya lebih giat lagi belajar, ya. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita sekali lagi ice breaking. Oke, sudah siap? Sudah siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Oke, masih sangat bersemangat. Oke, jadi sebelum kita akhiri, tolong ketua kelasnya pimpin doa dulu sebelum mengakhiri
Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut lagi pembelajarannya untuk kegiatan pertemuan yang kedua. Jadi saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar. Sudah bangkunya dirapikan.